bahasa sehari-hari, syiar itu diartikan seremonial, diartikan upacara, diartikan sesuatu yang menimbulkan kegembiraan dan tampak di permukaan. Itu dalam bahasa sosial, dalam bahasa sehari-hari. Itu penting. Hari ini kita akan mendengar nanti syiar launching adat Bahasa Isara. Pak Gubernur juga menyebut tadi deklarasi kita tentang, kalau saya merumuskannya lebih sederhana lagi, Pak Gubernur, provinsi bersyariat. Mungkin orang cemas mendengarkannya, tapi itu real yang harus kita lakukan. Yang kedua, syiar yang dimaksudkan lebih dari itu, melakukan, menampakkan, menjadikan agama sebagai panduan, pedoman dan penentu arah di dalam semua keputusan, dalam semua perilaku, dalam semua keadaan yang kita lakukan. Dan kita pikir bila kita lihat ke dalam sejarah, kita lihat ke dalam fakta sosiologisnya di masyarakat, ini bagi kita tidak ada masalah lagi bahwa masyarakat Sumatera Barat sesungguhnya bila dilihat secara faktor sejarah, dari fakta sejarah, dari fakta kenyataan masyarakat, bagi kita menampakkan atau bagaimana syariat ini diterapkan sudah menuju ke arah yang lebih baik. Tinggal lagi bagaimana ini dibangun secara lebih terencana, diwariskan secara lebih baik, dan dilakukan secara lebih kafah. Itulah tugas kita bersama. Ada 4 strateginya. Rujukannya dalam surat Al-Maidah ayat 48. Silakan cari surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaika kitaban musaddiqan wa muhaiminan, dan seterusnya, bahwa agama Al-Quran yang kita yakini sebagai sumber agama kita ini adalah agama yang benar dan sudah memberikan panduan yang cukup jelas, dan itu sudah menjadi bahagia di dalam kehidupan kita, sehingga sudah menjadi kesepakatan oleh nenek moyang kita pada abad ke-13 Masehi itu, yang terkenal dengan sumpah sati bukit Parapalang itu, yang diwujudkan dalam filosofi adab Basandi syarat Basandi kitabullah, syarat mengatur adat memakai, syarat bapane adat balituang, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana mengawal ini, bagaimana mengupini, bagaimana menjadi, dan bagaimana melestarikannya. Ayat tadi memberikan bimbingan kepada kita paling tidak dalam 4 hal. 1. Fahkum bainahum bima anzalallah. Itu dipegang ayatnya. Kita semua terus-menerus diajak, diberikan bimbingan agar menegakkan aturan-aturan kehidupan apapun sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah. Dari waktu ke waktu, siapapun kita, apalagi dari segi pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Daerah kita, apalagi masjid kita ini luar biasa, itu kita mendapat penghargaan dunia sebagai masjid terindah, sebagai masjid yang unik, dan masjid yang sangat pantas untuk dibanggakan. Nah, tugas kita bagaimana mengisi ini. Dalam konteks hidup bernegara, Pak Gubernur sudah memberikan bimbingan sangat jelas. Kita sudah memantapkan diri menjadi provinsi
bagaimana menerapkan ayat wahkum bima anzalallah, baik dari pribadi kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan kehidupan sosial kemasyarakatan dan hubungan yang terjadi di negeri ini secara lebih baik. Ini adalah kewajiban. Itulah bentuk syiar syarat yang harus kita lakukan. Caranya bagaimana? Saya sederhana saja. Jangan kita berpikir yang besar-besar biar dipikirkan oleh bapak-bapak pimpinan kita. Kita masyarakat biasa mulai dari hal yang paling nyata. Tadi saya terkesima dengan ayat imam kita yang pertama tadi, Bapak. Problem kita, problem ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum. Di ujung ayat lagi wallahu wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu, ya orang yang beriman, harusnya kamu tidak boleh mengkhianati Allah, tidak boleh mengkhianati Rasul, tidak boleh mengkhianati orang yang telah kamu berikan amanah kepadanya. Tidak tahu saya, padahal saya tidak pernah koordinasi menapa imam tadi. Kajian ini masuk dengan ayat tadi. Kuncinya satu saja, jangan khianati. Jangan khianati agama, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati amanah yang sudah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pemimpin kita di Sumatera Barat, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, yang saya amati, yang kita amati bersama, sudah menuju ke arah yang benar. Tinggal lagi bagaimana ini menjadi kuat. Yang dimaksud dengan fahkum bima anzalallah itu penerapan. Agama itu menjadi semakin tampak siarnya. Ini contohnya, ini siarnya Pak. Perlu kita gerakkan terus dalam bentuk jamaah. Kata Nabi, kalau subuh berjamaah itu sudah seperti Jumat, itu kamu tidak akan pernah kalah menghadapi situasi apapun. Tidak perlu takut dengan hoax, tidak perlu takut dengan beragam fobia yang dibangun orang terhadap Islam. Ketika kita melihatkan Islam, ketika agama ini kita perlihatkan dengan wajahnya yang asli, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah yu'la wa la yu'la alaih, bahwa dia adalah terhormat, bahwa dia adalah sangat memberikan dukungan pada hak-hak apapun, termasuk keadilan manusia. Ketika ini kita tampakkan dengan utuh, maka Islam menjadi pilihan bagi orang dan kita tidak akan pernah takut. Itu syiar yang pertama. Gerakan untuk terus-menerus mempercepat. Nanti biar dijelaskan oleh Pak Guru apa yang mesti kita pikirkan. Tadi ada pusaka digital, apa yang bisa kita gunakan. Karena negeri ini memang sudah memberikan kesempatan untuk itu. Dari segi undang-undang kita dijamin beragama. Dari segi budaya kita sudah punya filosofi adat Prasadisara. Dari segi sosial kemasyarakatan kita sudah kuat kohesinya. Karena ada mama, ada kemenakan, ada pimpinan. Tinggal lagi bagaimana ini kita perkuat. Saya sederhana saja kemarin Pak Guru sampaikan di mana ya? Oh, saya khutbah sebuah masjid kemarin. Saya sampaikan hukum Islam jangan mengganggu orang di jalanan saja, sulit kita lakukan. Bahkan dengan berani orang lakukan sekarang. Mas Sek, tolong diatur harusnya. Tidak boleh beralih di jalan dulu Mas Sek. Itu melanggar Nabi, melanggar perintah Nabi. Kecil Nabi tulis di jalan dibuangan. Itu orang diambil berjalan. Itu saya lakukan oleh. Jangan dipahami hukum Islam itu hukum tangan, hukum rajam, itu hukum negara, biarkan negara yang terus. Tapi hukum sosial saja yang bisa kita tegakkan, mengapa tidak? Alasan apa seorang bapak tidak bisa mencegah anaknya untuk pakaian defensi? Ada alasan. Coba titik awak nama dia.
Jadi jangan terlalu besar-besar berpikir kita mulai dari yang kecil. Kelabaran heboh awalnya. Alasannya apa? Dia itu dalam mana itu alasan? Barale sunnah sama taruh menghalangi orang berjalan itu haram karena Nabi melarang. Batamunan sunnah yang haram. Mana kata dia Pak? Berarti lah barale jalan itu. Itulah mengamalkan syariat itu Pak. Lah mahkum namanya itu. Lah menghukum dengan berdasarkan agama. Barale itu harus sunnah, tetapi perbuatan yang dilakukan sana kadang-kadang haram. Nah, kalau di kampung banyak apa dulu? Kampung Pasek tawaran, kampung banyak banjoget sampai pagi. Kalah halal dengan hak. Siapa yang akan menegakkan itu? Jadi tidaknya belum urus itu urusan RT, RW, ini mama. Itu bentuk paham lima Allah menegakkan syarat ini. Mulai dari yang paling sederhana itu bahagian daripada paham lima Allah. Kalau memang kita ingin kebenaran agamanya harus tampak. Kedua, dan tahu waktu terbatas. Wala tattabi'il hawa. Syariat ini bahasa tegas, syarat ini bisa tampak ke permukaan ketika pengikut-pengikut hawa bisa kita kurangi, kalau bisa kita habisi. Yang bermasalah itu pengikut yang sangat loyal terhadap hawa ini. Keinginan yang diikuti tanpa batas. Keinginan parwi kalau dituruti karena itu ada apa keinginan kemyang kalau dituruti masuk ke kamar 2 kali, kamar 2 orang kamar di penjara. Kenapa hari ini? Dampak dari orang-orang yang hanya segelintir orang tapi tidak bisa dikendalikan tatbiul hawanya. Harusnya Allah bisa nikmati sementara tertahan. Para koruptor harus balik jam mau jadinya dari perkembangan. Karena kurang-kurang mengikuti hawa tadi para koruptor. Intinya ingin kita katakan bersamaan dengan melakukan syariat dengan baik, syarat dengan baik. Kita harus sepakat dan kita harus berkomitmen, kita harus memberikan dukungan. Kalau yang namanya tatbiul hawa, orang yang tidak akal sehatnya yang bicara dalam menentukan kebijakan, dia habisi, dia selesaikan menurut syariat. Tidak ada kompromi dengan namanya korupsi, tidak ada kompromi dengan namanya penyalahgunaan dari jabatan yang dampak buruknya jangka panjangnya luar biasa. Hanya akibat orang sekian orang terhenti sebuah pekerjaan besar yang itu menguntungkan bagi banyak orang. Betapa hebatnya Al-Quran katakan sinar agama di samping tampak di permukaan mesti juga diperhatikan dan diselesaikan orang-orang yang merusak agama, maka sayapnya itu selalu sejalan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Penegakan kebaikan mesti sejalan dengan pencegahan kemungkaran. Pencegahan kemungkaran itu yang paling efektif itu ya lewat ilmu agama bahasa, lewat puasa. 3. Ayat selanjutnya pada ayat yang sama. Wa ja'alnakum sir'atan wa minhaja. Alam pikiran beragama. Al-Quran memberikan bimbingan, kita diberinya syariat, tetapi juga sekaligus diberinya manhaj.
Syariat itu artinya jalan resmi, jalan utama, panduan pokok yang kita tidak boleh berbeda. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum faruddu ila Allah. Kita sama di sana sepertinya yang kita lakukan hari ini. Tapi pada ranah lain ada namanya manhaj, ada namanya metode, ada namanya pendekatan, ada namanya teknik, ada namanya strategi. Hal-hal yang bervariasi di dalam manhaj keislaman ini kita diharapkan bertoleransi. Saya menafsirkannya Pak Gubernur ayat ini istiqomah di dalam keagamaan kita, di dalam akidah ibadah dan syariah, tetapi tetap toleransi di dalam muamalah. Sebuah negeri ini sudah diwariskan ketika kita. Saya dapat catatan terakhir dari Kesbah, bukan 10, 20, bukan 100, 200 lagi. Saudara kita beda agama, beda paham, beda etnis. Oleh karena itu manhaj, alam pikiran kita mesti luas. Orang yang hidup di Sumatera Barat di abad 21 ini tidak mungkin sama dengan orang di tahun 60-an. Karena kita sekarang sudah sangat terbuka. Bahasa modernnya inklusif. Ini prasyarat inklusian. Sebab kalau kita tidak inklusif, kita sudah dicurigai, kita sudah dipantau, maka semuanya sulit jalan. Tadi saya bisik dengan Pak Gubernur, saya bisa jalan kemana-mana saja karena saya melihat ini semua negeri kita, Sumatera Barat, Indonesia punya kita. Tapi pada syariat kita nggak boleh bergerak. Kemarin saya sebut ya di hari ulang tahun Kementerian Agama, tidak ada tawaran tentang surat Al-Kafirun. Lana amalana la mata. Tidak ada tawaran. Jangan digiring moderasi beragama itu kepada sinkretisme atau percampuran agama. Tidak ada tawaran di sana. Karena itu harga mati. Ayahnya menjalani bahwa sangko moderasi beragama itu sekali mungkin sekali gama tidak boleh. Pada 5 hal tidak ada toleransi: akidah, ibadah, ajaran, simbol, tradisi. Kuburan tidak boleh sama. Juga Pak Sekda sampai lain Pak Gubernur, kuburan tidak boleh sama. Kalau nggak sama, tidak ada orang Jawa. Pak Sekda, saya sebagai